Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini merupakan titik balik dari kehidupan manusia. Manusia yang dikungkung oleh dosa tanpa memiliki pengharapan. Tetapi hari ini kita boleh memperingati Tuhan mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Dia bangkit. Ini merupakan waktunya kita boleh bersama-sama bersukacita, merayakan kemenangan Tuhan. Kita orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita mengambil waktu saat teduh. Amin. Pertolongan kita adalah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kuasa, kasih, dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Pagi ini Kristus sudah bangkit. Ya, sungguh Kristus sudah bangkit. Bersyukurlah kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kami bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab tercatat demikian. Dalam Markus 16 ayat 2 sampai ayat 8a. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang sudah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Kristus telah bangkit. Hal inilah yang kita beritakan. Kita harus memuji Dia. Kita harus bersorak-sorak. Kristus sudah bangkit. Haleluya.
hari ini merupakan hari kemenangan, di mana maut sudah dikalahkan. Hari ini juga menjadi hari kemenangan bagi kami yang percaya akan Kristus yang mati dan bangkit dari maut. Kami hari ini bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Karena kami yakin bahwa kebangkitan Kristus itu diperhitungkan kepada kami yang percaya, sehingga setiap kami juga akan mendapatkan hidup tersebut. Tuhan, kebangkitan Kristus bukan isapan jempol, tetapi ada di dalam sejarah. Dan kebangkitan Kristus merupakan bukti janji pengharapan kami akan kebangkitan. Engkau yang berkati kami di dalam ibadah ini, terimalah puji sembah kami. Segala yang kami lakukan, biarlah boleh meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Gunakan kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah. Kami berdoa, memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika hari Jumat itu, ketika Kristus dibawa ke dalam kubur, dunia seakan-akan tidak memiliki pengharapan. Tetapi ketika pagi-pagi, ketika para wanita, murid-murid Kristus datang ke kubur dan mereka tidak menemukan lagi tubuh Kristus, itu menunjukkan pengharapan bahwa Kristus benar bangkit. Laskar yang menjaga kubur itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan maut sekalipun tidak berdaya, karena Kristus bangkit. Yesus
batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sesungguhnya, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tuhan telah bangkit. Haleluya. Sesungguhnya Ia telah bangkit. Haleluya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Amin. Jangan takut, karena Kristus telah hidup. Dia awal, Dia yang hidup. Dia juga yang akhir. Mari kita bersama-sama kembali memuji Dia. Kita nyatakan iman kita. Kristus benar-benar hidup, sungguh hidup, penebusku. Lalu kita akan tutup dengan lagu Glory, Glory, Haleluya. Sungguh hiduplah penebus dan hidupku di dunia. Sungguh hidup kekal bagiku dan kuasa di tangannya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku dan kuasa di tangannya. Sungguh janjinya terlaksana, dan firman-Nya tak binasa. Meski maut merusak raga, bukan datang kepadanya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku dan kuasa di tangannya. Sungguh bagiku disiapkan tempat tinggal di dekatnya. Sungguh besarlah kasih-Mu, menjelang aku dijemputnya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku dan kuasa di tangannya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory.
Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian sebab Dia hidup, dan kita mohon anak Allah yang hidup itu yang menolong kita mengerti kehendak-Nya. Sebab Dia hidup. Saudara seiman yang saya kasihi, hari ini adalah hari Minggu.
Minggu itu sesungguhnya sebuah hari yang diasingkan untuk mengingat kebangkitan Tuhan Yesus. Dan pagi ini kita akan bersama merumuskan sebuah tema pertemuan Tuhan Yesus dengan Maria. Dan kita akan bacakan dari Injil Yohanes pasal 20. Mari kita mulai dengan berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami datang mencari pertolongan Tuhan, karena kami lemah, kecil, dan hina. Kami sadar Tuhan, jikalau bukan Engkau yang bangkit, Engkau menjadi dasar iman kepercayaan kami, maka sia-sialah perjuangan. Tapi hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur kepada-Mu karena segala sesuatu yang terindah, yang terajaib sudah Engkau lakukan di atas bumi ini dan untuk kami. Bukakanlah hati kami Tuhan, agar kami boleh menyambut firman Tuhan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang kita kutip dari Injil Yohanes pasal 20. Kita bacakan mulai dari ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan menyimpankannya di dalam hatinya. Saudaraku sekalian, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Pagi yang tidak biasa. Dalam suasana subuh ini kita ingin bersama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Beliau adalah juru selamat kita, Anak Allah yang mati bagi dosa kita. Beliau telah menang atas kuasa dosa, maut, dan iblis. Di dalam peristiwa yang maha besar ini kita justru menyaksikan ada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Mungkin sekali Maria ini berasal dari sebuah kota kecil, Magdalena, kota kecil yang tidak jauh dari Tiberias. Maria adalah seorang wanita yang amat menonjol di dalam catatan Injil, karena keempat Injil mencatat bahwa Maria itu hadir di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Dan Maria Magdalena juga hadir tatkala Tuhan Yesus bangkit. Dia adalah orang-orang pertama yang menyaksikan, memberitahukan kepada dunia ini bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Apa yang dilakukan oleh Maria ini sungguh sangat luar biasa, saudara. Jangan lupa itu terjadi pada 2000 tahun yang lampau. 2000 tahun yang lampau pada zaman
tak kala wanita masih belum begitu dihormati, ada seorang saudari kita, ada seorang namanya Maria Magdalena, dia sudah melakukan sesuatu yang jauh lebih banyak, maafkan saya, daripada pria dan juga wanita pada zaman sekarang. Kesetiaan dan keberaniannya sudah teruji pada hari-hari amat sulit, pada hari-hari tak kala semua orang merasa takut. Iman dan kasihnya kepada Tuhan Yesus tidak berubah, walaupun waktu itu mereka sudah tahu Tuhan Yesus sudah disalib dan Tuhan Yesus berada di dalam kubur. Saudaraku sekalian, tidak heran saudaraku jikalau kita menemukan bahwa Maria Magdalena, nama ini dicatat 12 kali di dalam keempat kitab Injil. Jumlah ini tidak sedikit saudaraku, sebab kebanyakan dari murid Tuhan Yesus, 12 murid Tuhan Yesus, tidak dicatat sebanyak itu. Tetapi ada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena ini dicatat sampai 12 kali. Nama Maria Magdalena ini pertama kali dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25. Kemudian namanya dicatat lagi di Yohanes pasal 20 ayat 1. Siapakah Maria Magdalena ini? Mengapa wanita ini menunjukkan iman dan kasih yang begitu besar? Kita sangat beruntung ada seorang yang namanya Lukas yang memberi kita sejumlah informasi sehingga kita boleh lebih mengenal siapakah Maria Magdalena ini. Jikalau kita membaca dari Injil Lukas pasal 8, kita bacakan mulai dari ayat yang pertama. Kita menemukan Lukas mencatat demikian. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Waktu kita membaca ini mungkin kita tidak terlalu heran, itulah pelayanan Tuhan Yesus. Dan beliau itu didampingi oleh ke-12 murid. Tapi mari kita simak ayat yang berikut. Ayat 12 demikian bunyinya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana, istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani, atau kita terjemahkan membantu rombongan itu dengan apa yang ada pada mereka. Saudaraku sekalian, itu berarti Maria ini bukan wanita biasa. Dia seorang yang beriman karena dia mendengar sendiri apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan saja mendengar, dia menyaksikan. Bukan saja dia menyaksikan, dia mengalami kuasa dan pelayanan Tuhan Yesus. Dikatakan dengan jelas di sini ada 7 roh jahat, bukan 1 saudaraku, ada 7 roh jahat yang telah diusir dan dia boleh dibebaskan dari ke-7 roh jahat. Saudaraku sekalian, kita sudah lama percaya Tuhan Yesus. Dan pagi ini Anda yang hadir pasti adalah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus karena pada jam 5 pagi subuh Anda datang ke tempat ini. Tapi pertanyaan saya sederhana, apakah kita itu mempraktikkan apa yang kita percaya? Apakah kita sungguh menjalankan apa yang kita dengar dan kita amini di dalam hati kita? Ada seorang wanita namanya Maria Magdalena bersama dengan kawan-kawannya, mereka mendukung pelayanan Tuhan Yesus, mendukung, membantu rombongan itu. Maaf saudaraku, bukan 1, 13 jumlahnya. Saya ini sudah lama gak masak. Zaman dulu saya masak, waktu saya jadi murid di Amerika. Saya tahu kalau satu orang makan 1 kali itu berapa beras. Sekarang sudah. Tapi 13 saudaraku, ini ada 13.
Ada 13 orang pria, kebutuhan sehari-harinya itu dicukupi oleh wanita berdasarkan apa yang ada pada mereka. Mereka bersedia membantu, mendukung, sehingga pelayanan Tuhan Yesus itu boleh dijalankan dengan lancar pada zaman itu. Apa yang dilakukan oleh Maria ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, saudaraku. Itu sama dengan sebatang pohon yang berbuah. Di rumah Anda ada pohon buah? Di belakang dulu ada pohon mangga besar. Pohon buah itu, saudaraku, kalau tumbuh menjadi besar, lalu buahnya berlipat, lebat, manis, besar. Apa itu kebetulan? Pasti ada seorang yang menanamnya, dan pasti juga ada seorang yang merawatnya. Ada pupuk yang diberikan kepadanya, ada air yang disiram kepadanya, dan jangan lupa ada matahari juga. Dia harus dirawat. Itu berarti kalau ada ulat misalnya, itu harus dibuang, bukan? Itu berarti, saudaraku sekalian, Anda dan saya ini mau tidak menjadi pohon yang berbuah, saudara. Anda dan saya ingin tidak menjadi sebatang pohon yang berbuah lebat. Buahnya besar, gede, dan buahnya manis, dan buahnya menjadi manfaat bagi orang lain. Saudaraku sekalian, banyak orang menjadi orang Kristen lama, lalu keluh kesahnya cuma satu. Keluh kesahnya adalah dia kurang diperhatikan. Padahal sesungguhnya kalau Anda ingin menjadi seorang yang bertumbuh, lebih baik Anda bukan saja diperhatikan, tetapi juga memperhatikan orang lain. Oh iya, Maria diperhatikan. Benar, Maria itu menyaksikan dan mendengarkan apa yang diajar dan dilakukan Tuhan Yesus. Tapi Maria juga membuktikan bahwa dia melayani. Seorang itu bertumbuh di dalam pelayanan. Seorang itu menjadi dewasa di dalam memberi. Seorang itu menjadi lebih kuat dan kokoh tak kala dia belajar kerjasama dengan orang lain. Tiba waktunya, saudaraku, setelah sejumlah hari, bulan, minggu lewat, saudaraku, orang yang namanya Magdalena ini sekarang tampil menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus pada hari-hari yang pertama. Izinkan saya mengatakan, dan bermaksud menyinggung yang pria duduk di tempat ini. Dia ini lebih menonjol, nanti kita akan lihat. Lebih menonjol dari pria, saudara. Ada seorang wanita yang 2000 tahun lalu lebih menonjol dari murid-murid pria yang sesungguhnya mungkin lebih banyak mendengar apa yang diajarkan oleh guru mereka. Dari mana kita bisa tahu? Mari kita baca ini. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11a itu dimulai dengan kata tetapi. Siapa yang datang kemudian ke kubur Tuhan Yesus? Petrus dan Yohanes. Tetapi Maria tidak pergi bersama dengan kedua murid itu. Ingat, masih malam, masih gelap, dan dia sendirian. Tetapi tak kalau Petrus dan Yohanes nengok sini, nengok sana, apa yang harus dilakukan? Kepada siapa kita harus bertanya? Dan sudah pulang. Jadi saya usul saudaraku, selesai kebaktian jangan cepat-cepat pulang. Jangan cepat-cepat pulang, saudara. Kayaknya sepertinya ada banyak urusan penting begitu. Enggak, saudaraku, tenang sedikit. Tetapi Maria itu enggak pulang, tetapi Maria itu berdiri dekat kubur itu. Kenapa, saudaraku? Di dalam hatinya ada kasih, kangen gitu. Dia ingat Tuhan Yesus. Dia ingin membereskan proses penguburan yang belum beres. Itu tujuan dia dan kawan-kawannya datang ke sini. Bukan pelaturan yang menahan dia tidak pulang, enggak.
Tapi kasih yang di dalam hatinya menahan dia tetap bertahan di depan kubur. Mari kita baca ayat yang lain. Pada ayat 13, saudaraku, kita membaca kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jadi berarti dia terus menangis dari tadi. Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara, Maria boleh menjadi saksi yang baik karena dia tidak terpikir Tuhan Yesus mati. Maria boleh menjadi saksi yang baik, saudaraku sekalian. Dia kan wanita yang sederhana, dia tidak pernah terpikir bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Tapi ada kasih di dalam hatinya. Itu sebabnya dia terus menangis. Dan tak kalah secara spontan ditanya oleh kedua malaikat itu, dia menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jawab spontan, jawab dengan sederhana. Fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Dia hanya memikir bagaimana saya membereskan proses penguburan ini. Apa yang belum dibereskan. Apa yang belum selesai, dia ingin selesaikan. Perhatiannya hanya kepada Tuhan Yesus. Hanya ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan yang dia mengasihi. Saudara, saya mau meyakinkan Anda bahwa Maria itu terus menangis. Dan hatinya sedih, saudara. Karena sedih dia menangis. Tak kala dia menangis, sudah sekian lama kesedihannya itu belum lewat, saudaraku. Itu sebabnya mari kita lihat ke ayat 14 dan 15. Sesudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, menoleh ke belakang. Saya tidak tahu mengapa dia menoleh. Mungkin kedua malaikat itu memberikan sedikit sikap yang berbeda. Dia kan sedang bicara sama malaikat kan? Mungkin dia mendeteksi ada perubahan sikap pada malaikat itu. Mungkin malaikat itu menunjukkan hormat. Siapa tahu menuntut malah. Pokoknya ada sesuatu yang terjadi pada malaikat itu sampai dia tahu ada seseorang yang di belakangnya. Karena tahu ada seseorang di belakangnya, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria tidak mengenal Tuhan Yesus. Murid-murid yang berjalan ke Emmaus juga tidak mengenal. Jadi kalau Maria tidak mengenal, tidak mengheran. Murid-murid yang menangkap ikan bertemu dengan Tuhan Yesus, ada yang tidak kenal juga siapa Tuhan Yesus. Mungkin gelap. Tapi lebih mungkin, saudaraku sekalian, matanya itu penuh dengan air mata, begitu. Ada sesuatu yang ganjal dalam hatinya. Matanya terus nangis. Perhatiannya kepada tubuh Tuhan Yesus, jenazah Tuhan Yesus. Maka itu dia tidak tahu Tuhan Yesus itu. Sampai Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Perhatiannya hanya kepada Tuhan Yesus. Dia ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan yang dulu sudah melakukan banyak untuk dia. Teman, apakah Tuhan melakukan banyak untuk Anda dan saya? Kalau saya merasakan itu banyak, saudara.
Saya ingat satu kali saya pergi ke Kalimantan, saudara. Saya duduk di dalam mobil, sopirnya kasar, dan akhirnya saya tahu dia kasar karena ada yang lempar batu. Kaca daripada mobil itu bukan kaca mobil asli yang anti pecah begitu, paling-paling retak. Enggak, kaca biasa, lempar dari depan, saudara. Batu itu memecahkan itu kaca sampai batu itu ke belakang. Itu berapa keras saya tahu. Berantakan, kepingan-kepingan kaca itu entah mental kemana-mana. Saya sangat memuji Tuhan. Tuhan melindungi saya, saudaraku sekalian. Lalu saya tidak duka, tidak ada sedikit pun pecahan itu masuk ke mata saya. Kalau masuk, lalu apa yang terjadi? Di dalam hidup saya, saudaraku, saya berani mengatakan dengan jelas dan lantang di tempat ini, Tuhan melakukan banyak untuk saya, menolong saya, saudara. Saya ingat, saudara, kalau saya mengadakan riset di Amerika, saya berjuang menyelesaikan koreksi karena terjadi sesuatu yang salah dan naskah PBIK itu. Saya mondar-mandir. Zaman itu belum ada internet, wifi belum ada. Dari tempat internet saya harus balik ke kamar saya, mondar-mandir. Saya mau cepat, saya lari, saudaraku sekalian. Dan satu malam waktu gelap saya lari, saya tidak lihat mobil datang. Saya lari menghadapi mobil, saya ini mau nabrak mobil. Pada menit-menit terakhir, saudaraku, mobil berhenti, saya juga berhenti. Saya hampir lari menabrak mobil yang sedang jalan di jalan. Saya hanya bisa mengatakan, Tuhan sudah melindungi saya. Anda setuju? Saya tidak percaya orang yang percaya Tuhan Yesus tidak mengalami perlindungan dan pertolongan Tuhan. Saya tidak percaya. Masalahnya adalah berapa orang yang seperti Maria Magdalena ini yang ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan? Ada berapa orang? Ada seorang wanita namanya Maria Magdalena. Fokusnya adalah kalau Tuhan sudah meninggal, ya sudah, saya ingin melakukan sesuatu bagi dia. Tapi hari itu, saudaraku sekalian, ada sesuatu yang terjadi yang melampaui pikiran dan perkiraan wanita ini. Kita baca ayat berikut, ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Yang pertama, sangat mungkin Maria berbicara sama Tuhan Yesus, lalu balik lagi ke Tuhan. Jadi dia tidak berminat bicara lebih lanjut dengan dia yang anggap adalah penunggu tamat. Matanya masih nangis terus. Dia tanya, kalau ini penunggu, tolong kasih tahulah di mana Tuhan Yesus, saya mau pergi ambil. Lalu dia balik badan. Setelah dia berbalik badan, ada sesuatu yang terjadi. Dia mendengar sebuah suara yang jelas memanggil dia, Maria. Kali ini matanya tidak lihat, tapi telinganya mendengar. Tadi matanya lihat, telinganya mendengar, tapi dua indera ini tidak mensadarkan dia. Sedih. Kesedihan itu menguasai hatinya sehingga dia tidak merasakan. Mendengar tapi tidak sadar, melihat tapi tidak mengetahui, kesedihan itu menguasai. Teman, kesedihan, ketakutan itu bisa menguasai kita sampai sedemikian rupa, sampai kita lupa kehadiran Tuhan Yesus. Maria balik, badannya hadap lagi ke kubur. Tapi kali ini telinganya mendengar kata itu, kata suara yang dia sangat kenal, Maria. Dan Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Kata Rabuni ini hanya muncul 2 kali. Yang lain itu terdapat di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 51.
Tanya Yesus kepada orang yang sakit itu, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Pemakaian sebutan ini, panggilan ini jarang. Di dalam doa orang Yahudi bahkan terbatas kepada memanggil, menyebut Allah, Rabuni, yang artinya guru, yang menunjukkan sebuah hubungan yang dekat. Jadi ada seorang Maria yang sudah kebingungan, kesedihan menguasai hati. Dia tidak sadar dan tidak ketahui bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Kesedihan itu mentenggelamkan dia. Kesedihan itu membuat dia tidak berdaya. Saya tidak bilang saya tidak takut waktu menghadapi kabar cerita mengenai COVID-19. Enggak, saya tidak mengatakan itu. 2 minggu yang lalu saya diundang ke Jakarta. Saya sudah lama di tiket itu. Lalu saya berunding dengan pendeta gereja setempat. Lalu kami sepakat nanti Rabu saya kasih kepastian. Hari Rabu tiba, saudaraku sekalian, saya ambil keputusan saya berangkat. Tapi istri saya jangan berangkat, saya berangkat sendiri. Saya batalkan tiket istri saya, tapi juga tiket saya, karena tidak bisa batal satu, jadi dua-dua dibatal. Saya bilang nanti Jumat saya baru beli tiket, kita lihat perkembangan. Akhirnya Jumat tiba, saudaraku sekalian. Pendetanya bilang kami sangat senang kalau Pak Hasan mau datang. Tapi Pak Hasan ini kan sudah senior katanya. Kalau orang yang sudah tua, orang suka panggil dia tua kan, begitu. Harus pakai senior. Sebab COVID-19 itu lebih menyerang kepada orang yang senior. Tapi kabar belakangan yang muda juga kenal. Hari itu kami ambil kesempatan, lebih baik saya jangan berangkat. Jadi kalau bicara mengenai takut, loh siapa yang tidak takut, saudaraku sekalian? Orang yang tidak merasa takut itu biasanya tidak tahu bahaya. Jadi di dalam pepatah orang Tionghoa itu adalah anak lembu itu tidak takut kepada macan karena dia belum tahu lihainya macan. Kalau lembu, sapi, apa yang sudah besar, sapi, kerbau itu takut, semua takut sama macan. Siapa yang tidak pernah khawatir? Siapa yang tidak pernah sedih? Siapa yang tidak pernah merasa depresi? Tapi hari itu ada sebuah kata yang membuat Maria ini seperti hidup kembali. Dia mendengar satu kata yang singkat, namanya dipanggil Maria. Dia segera membalik badan menghadap kepada Tuhan Yesus. Dan dia berpanggil Rabbi. Saudaraku sekalian, apa yang kita baca itu tidak berhenti di sini, saudaraku. Kita membaca ayat 17-18 yang sangat berat. Pada ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau terus memegang aku. Saya menerjemahkan tata bahasa kala kininya terus. Jadi Maria itu boleh dibayangkan saking gembira terus pegang gitu. Dia sekarang sudah senang Tuhan Yesus itu masih hidup. Dia tidak tahu hidup lagi. Dia waktu itu belum mengenal seluruhnya ajaran mengenai kebangkitan. Dia terus memegang. Tapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, janganlah engkau terus memegang aku. Sebab Tuhan Yesus ada rencana selanjutnya. Sebab aku belum pergi kepada Bapa,
Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ada tindak lain yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Kita semua tahu kemudian Tuhan Yesus itu kan naik ke surga kan. Tiba harinya kita akan bersama juga merayakan kenaikan Tuhan Yesus yang menjamin nanti kedatangannya. Tuhan Yesus tidak mau dipegang terus oleh Maria. Bagaimana kalau Tuhan Yesus hadir secara fisik terus di atas bumi ini? Kira-kira baik? Saya jamin baik. Saya jamin baik karena kebaktian kita akan kembali normal. Tuhan Yesus hadir di sini. Apa 19, 20, 21, 22 semua gak akan datang. Covid ini, Covid sana gak datang. Tuhan Yesus hadir. Dan saya berani jamin saudaraku sekalian, jemaat tidak akan duduk di belakang lagi, berebutan duduk ke depan. Majelis mulai jual kursi, saudara. Kursi yang baris pertama itu 3M. 3M banyak yang bayar. Kursi yang kedua, baris kedua itu 2,5M. Kursi yang paling belakang pun 100 juta. Betul tak? Orang semua berebutan, saudara sekalian membeli. Tapi apakah itu paling baik? Ada yang kurang baik, saudaraku. Bandara Malang itu gak muat, saudaraku. Pesawat dari seluruh dunia akan mendarat di sana. Kita tidak akan keluar mengabarkan Injil. Enggak. Kita pegang terus Tuhan Yesus. Padahal ayat 18, 17 dan 18 itu kita membaca bahwa Tuhan Yesus suruh Maria itu pergi kepada saudara-saudaraku. Dan ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kebangkitan Tuhan Yesus berkaitan dengan Injil, berkaitan dengan pemberitaan Injil. Kebangkitan Tuhan Yesus berkaitan dengan pemberitaan Injil, maka itu kita tidak kumpul terus di Yerusalem. Injil tidak terbatas kepada orang Yahudi saja. Injil harus dikabarkan kepada lebih banyak bangsa, segala bangsa, semua orang yang mau mendengar itu harus kita kabarkan kepadanya. Maria menjadi sebuah contoh teladan bagi kita semua. Dia adalah utusan Injil pertama yang pergi mengabarkan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada pagi Tuhan Yesus bangkit. Yang datang terlebih dahulu ke kuburnya adalah wanita-wanita yang seperti Maria Magdalena. Mereka itu orang yang sederhana. Namun bukanlah orang-orang biasa yang tanpa iman, kasih, dan keberanian. Mereka orang-orang biasa. Biasa. Tapi bukan orang yang tanpa iman, kasih, dan keberanian. Mereka itu, salah satunya Maria Magdalena, diutus Tuhan untuk memberitakan kabar baik kebangkitannya. Mereka itulah utusan Injil. Karena Injil mencakup kematian Tuhan Yesus yang mati bagi kita. Tapi Injil juga mencakup unsur yang lain, faktor yang lain, ajaran yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Kita bukan saja mati bersama dengan Kristus, kita pun akan seharusnya bangkit bersama dengan Tuhan Yesus secara rohani, dan nanti kemudian dengan sempurna tak kala beliau datang kembali. Itu berarti saudaraku sekalian, kalau Maria sanggup melakukannya, janganlah kita meremehkan kita sendiri. Jangan, saudara. Orang yang belum mengikuti paduan suara, ayo cepat.
Orang yang belum ikut tim besok, ya nanti harus ingat saudaraku, jangan istirahat terus. Orang yang belum memberitakan Injil, ayo cepat saudara. Waktu saya dulu menggembala gereja di Jakarta, itu gereja ambil keputusan buka 2 pos. Kenapa bikin 2 pos? Bukan 4, karena menemukan 2 orang saudari yang mengasihi Tuhan. Maaf, saudari lagi. Saya pegang 1 pos, ada seorang saudari yang mengasihi Tuhan. Pendeta senior pegang 1 pos, karena di situ juga ada seorang mengasihi Tuhan. Yang pos ini saudaraku, saudari yang mengasihi Tuhan itu mengabar Injilnya melalui belanja. Jadi sehari sebelum diadakan kebaktian, saya sama dia pergi belanja ke pasar. Dia beli kecap, bikin botol kecapnya, duitnya belum bayar, mulutnya terus ngomong. Nah karena kecapnya sudah diambil, duit belum bayar, nah itu pemilik toko warung itu nggak bisa pergi, denger dia ngomong dulu. Pak, hari ini di rumah saya ada kebaktian lo, datang lo, yang khotbah santau, ya itu. Jadi orang itu mungkin kesel, nggak kesel saya nggak tahu, tapi ya nggak bisa pergi. Kecapnya sudah dia pegang, duitnya belum dibayar. Yang satu lagi modelnya sama, tapi bukan pakai belanja. Dia pergi panggil sanak saudara, familinya segala datang. Bahkan pernah kalau ketemu orang yang sakit, aduh, gak bisa pegel, masuk angin, gak bisa datang. Gak apa-apa dia bilang, dia langsung kerokin saudara. Jadi tim besuk kita lain kali ingat ya, kalau orang kurang sehat langsung kerok. Dikerokin supaya sembuh, supaya datang. Nah saya mau tanya saudaraku sekalian, kalau kebaktian itu diadakan di rumah, saudari-saudari yang model kayak gini, maju nggak? Ada Maria abad modern yang mau mengabarkan Injil, yang tidak meremehkan sendiri, yang maaf, nggak tahu teologi tinggi-tinggi, nggak ngerti bahasa Inggris atau Yunani, tapi mereka mempraktekkan semua itu karena di dalam hatinya ada iman. Dan di dalam hatinya ada kasih kepada Tuhan. Hari Minggu sudah saya katakan adalah hari yang dikhususkan untuk mengenang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan pagi ini kita perlu di tempat ini. Bersama kita menyaksikan kubur yang kosong. Bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Bersama dengan segenap orang Kristen di mana-mana, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita bersatu mohon kepada Tuhan. Jadikan kita orang-orang yang seperti Maria, yang menyaksikan Tuhan Yesus kepada orang lain, yang mau mengabarkan Injil kepada setiap telinga yang mau mendengarnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas contoh teladan Maria Magdalena yang tercatat di dalam Injil Yohanes. Seorang saudari yang sederhana namun menunjukkan iman dan kasih yang tidak sederhana. Seorang saudari yang boleh menjadi contoh teladan kami karena hatinya percaya kepada Tuhan, karena hatinya mengasihi Tuhan. Tolonglah hamba-Mu, tolonglah kami semua Tuhan, agar di dalam perjalanan mengikuti Tuhan Yesus, hati kami tertarik oleh kasih Tuhan Yesus, dan kami menjadi orang yang belajar makin mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan dapat memakai semua orang.
untuk melakukan pekerjaannya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, siapapun yang, bahkan seorang wanita sekalipun. Dan firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk ingat akan tugas dan tanggung jawab kita. Ketika Kristus hidup, kita bersukacita, kita percaya kita mendapatkan keselamatan. Tetapi ingat juga bahwa ketika Kristus hidup, Kristus juga hidup bagi orang-orang di dunia ini. Karena itu kita perlu untuk mengabarkan Injilnya. Kita perlu melayani Dia sehingga Kristus yang hidup itu benar-benar hidup di dalam hati kita. Mari kita menyiapkan diri, respon kita dan memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian Kristus hidup. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Ketika kami masih diberi kesempatan menyembah Engkau,
Kami bahkan boleh mengucap syukur kepadamu. Kami boleh memberikan tanda syukur kami yang sebenarnya kepunyaanmu. Tuhan, biarlah Engkau menerimanya, dan Engkau juga yang menolong teman-teman majelis yang mengelolanya. Tuhan, kami juga datang ke hadapan-Mu. Kami mau, Tuhan, memohon Engkau terus memberkati kami. Di dalam masa-masa karantina ini, masa-masa keadaan dunia yang penuh dengan kekhawatiran akan virus COVID-19. Tuhan, biarlah kami boleh tetap teguh, beriman, bersandar dan berharap kepadamu. Kami mohon Engkau juga memberikan kami hikmat, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Berilah kesatuan hati kepada kami juga Tuhan, untuk boleh taat kepadamu. Demikian juga taat kepada pemerintah yang sudah Engkau tempatkan. Mereka yang berupaya untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka memikirkan cara-cara yang harus dikerjakan dan dilakukan. Tuhan tolong mereka. Demikian juga kami sebagai rakyat Indonesia. Kami juga mau Tuhan dengan hati yang patuh mendengarkan apa yang mereka serukan. Yaitu kami mau menjaga jarak. Kami mau mengurangi aktivitas kami, khususnya berkumpul-kumpul yang tidak ada gunanya. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan Engkau juga yang menolong mereka yang mungkin tidak mengerti akan maksud dan tujuan pemerintah. Agar mereka sadar dan mereka mau menurutinya. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sudah terinfeksi virus COVID-19. Biarlah Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Beri mereka pengharapan. Bahkan Engkau nyatakan kasih-Mu Tuhan. Sehingga mereka mengerti bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Berdoa bagi para dokter, tenaga medis, mereka yang harus berhubungan langsung dengan para pasien. Tuhan, kondisi mereka itu sangat mudah sekali terjangkit. Karena itu Tuhan, jaga mereka. Demikian juga mohon Engkau menyediakan alat-alat pelindung diri agar mereka boleh terlindungi. Tuhan, beri mereka semangat, beri mereka keyakinan, beri mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh menangani, mengerjakan tugas panggilan mereka. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi setiap kami yang sementara tidak boleh berkumpul, tetapi kami bersyukur dengan adanya teknologi. Kami boleh beribadah bersama, walau di tempat berlainan, di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah kami boleh memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Demikian juga kami boleh bersungguh-sungguh beribadah kepadamu, membawa keluarga kami untuk menyembah Engkau. Bapa, masa depan kami serahkan ke dalam tangan. Demikian untuk jemaat yang lemah tubuh, yang sakit, mohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan iman mereka, sehingga secara khusus pada hari ini, ketika kami memperingati kebangkitan Kristus, setiap kami diteguhkan, setiap kami diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kami, melayani Engkau dan melakukan kehendak-Mu, mengabarkan Injil. Kami berdoa Bapa, kami menaikkan syafaat kami ini, menyerahkan ke dalam tangan. Demikian juga ucapan syukur kami dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang telah kita kerjakan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian doksologi. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat sekalian, marilah arahkan hati dan pikiran kita. Kita akan memohon berkat dari Tuhan. Allah yang menyelamatkan engkau, Allah yang bangkit dari kematian, dan Allah yang memberikan janji kebangkitan kepadamu. Itulah yang akan menyertai, yang memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, yang akan memampukan engkau untuk menjalankan tugas dan panggilanmu, serta menyatakan kasih Tuhan kepada orang di sekelilingmu. Berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang menaungi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Satu. Tuhan memberkati.